Shalom Gereja Tiberias Indonesia. Sekali lagi ada Shalom Tiberias. Apa kabarnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Yang luar biasa. Sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Dan kita juga bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Di pagi ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, menyembah, dan juga memuliakan nama Tuhan Yesus. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan, semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang percaya, sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau teduhkan hati sejenak, kita mau tundukkan kepala kita, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang selalu Tuhan curahkan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk segala-galanya yang sudah Tuhan berikan ada di dalam setiap kehidupan kami. Baik itu suka maupun duka, kami percaya semuanya membawa kebaikan bagi setiap kami. Dan kami percaya semuanya juga membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus kami yang hidup. Dan kami mengucap syukur Bapa, berterima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Satu hal kami percaya, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan, bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi kami ada hari ini, kami boleh beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kesempatan Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami mau pakai kesempatan yang telah Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Maka kami mau persiapkan hati kami di hadapan Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan Yesus untuk boleh membawa sembah kami, membawa pujian kami bagi Raja di atas segala Raja. Maka kiranya Tuhan yang ampuni segala pelanggaran dan dosa kami, kiranya Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap kami, Tuhan yang melayakan setiap kami untuk boleh datang ke hadirat Tuhan Yesus, membawa sembah kami, membawa pujian kami bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati tempat ibadah ini yang akan kami pakai, kiranya Tuhan Yesus yang urapi setiap sisinya penuh dengan kemuliaan Tuhan, agar setiap sisinya penuh dengan hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami, agar setiap jemaat Tuhan yang datang di tempat ini maupun menghadirinya secara live streaming, kami berdoa yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang terbelenggu Tuhan yang bebaskan, Tuhan yang lepaskan, yang punya beban masalah Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami yang berharap dan menaruh iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah segala-galanya bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari segenap umat Tuhan yang siap untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Mari datang, bawa syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama dari awal kita katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Katakan Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Katakan semua, karena kasih-Mu Yesus, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Mu Yesus, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkaulah segala-galanya di dalam setiap kehidupan kami. Sampai selama-lamanya kami mau nyatakan bahwa Engkaulah yang terbesar dan termulia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tulus bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Sambil angkat kedua tangan kita yang bersyukur sama-sama, kita mau nyatakan dengan segenap hati kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, katakan harapanku takkan hilang. Harapanku
tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sambil sama-sama bangkit berdiri Tiberias. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku. Katakan semua, karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari bawa sembahmu, mari bawa pujian kita di hadapan Tuhan Yesus. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, tiada yang seperti-Mu. Kau megah dan perkasa, Kau penuh kemuliaan. Oh, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Oh, mari puji Dia, Dialah Raja damai, Dia yang memerintah. Yesus berdaulat. Oh, biar yang bernafas memuji Sang Raja Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau nyatakan Engkau setia di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala-galanya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah sanggupan dan katakan selama hidupku, selama hidupku, katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Katakan selama hidupku Tuhan, selama hidupku, mengasihimu Yesus, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberia. Kaulah segalanya. Katakan di dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Ku pandang selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan ini. Sama-sama Tiberia. Allah segalanya. Katakan kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Ku pandang selama hidupku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Oh, di dalam hidupku. Katakan kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Katakan mengasihimu,
Sekali lagi yang bersyukur katakan, Kaulah segalanya. Dengan segenap hatimu katakan, di dalam hidupku, kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memulia. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memulia. Sekali lagi katakan, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kaulah segala-galanya bagi setiap kami, sebab kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu sampai selama-lamanya akan menjadi bagian setiap kami. Dan mengasihi-Mu Tuhan Yesus, itu yang selalu kami rindukan, itu yang selalu kami mau di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, segala pujian kami, segala hormat dan syukur hanya kami kembalikan, hanya kami persembahkan ke dalam satu nama yang hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang siap untuk bersuka cita sama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Boleh salam kiri kananmu katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah kota benteng yang teguh, Dialah perisai yang kuat bagi setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu ada bagi setiap kami di tempat ini. Sama-sama yang bersyukur, yang bersuka cita, Tiberias, angkat suaramu katakan, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan kita jemaat Tuhan, katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yang bersuka cita, mari menari bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hey! Sama-sama yang bersyukur. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tanganmu, katakan dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluarga
Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Semua yang bersuka cita, kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita untuk hanya kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Oh yeah. Mari bersama-sama kita nikmati kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus. Kemenangan yang telah Tuhan sediakan di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Boleh tunjuk kiri kananmu, berikan senyuman. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta. Ku cinta keluarga Allah. 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 Oh dalam Yesus. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita berlambaikan tinggi tangan kita di atas kepala. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus yang membawa sukacita bagi setiap kita? Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersukacita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberia. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari bersuka cita. Bersyukur sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, bersuka Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, bersuka Dia kirangkanku. Yesus Tuhan, sekali lagi sama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan kataku, kataku hari ini harinya ku bersuka. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirang. Mari lambaikan tangan kita, Tiberias. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, bersuka
Dia girangkanku, bersuka dia girangkanku. Oh, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku, bersuka dia girang. Sekali lagi, sama-sama lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Come on. Dia girangkanku, bersuka dia girangkanku. Oh, oh, dia girangkanku, dia girangkanku, bersuka dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku, bersuka dia girangkanku. Oh, oh, dia girangkanku, oh, dia girangkanku, bersuka dia girangkanku. Bersuka Tuhan Yesus, bersuka dia girangkanku. Sekali lagi nyatakan, bersuka dia girangkanku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Dan bersama-sama sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan sejenak itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang yang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami ucapkan selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Selalu belajar dan mengembangkan diri, melatih diri dan mengasah kemampuan di mana kita terpanggil. Kita harus terus belajar supaya kita bisa selalu menjadi berkat. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan produktif. Maka itu jangan pernah berhenti belajar, terus bertumbuh di dalam kekristenan. Untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. Luangkan waktu terus gitu untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan mari kita periksa diri kita. Apakah kita setiap hari mencari cara untuk bertumbuh dalam kebaikan, pengetahuan, dan pengendalian diri. Fokus pada pertumbuhan setiap hari. Dan yang tidak hentinya belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan minta semangat yang segar dan baru. Minta hikmat juga dari Tuhan. Yesus tidak hanya bertumbuh besar secara fisik, tetapi Yesus bertumbuh secara spiritual, emosional, dan mental. Tuhan telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk terus berkembang dalam tiap tantangan. Maka teruslah belajar agar tetap efektif dan produktif melebihi kapasitas kita. Minta hikmat dan semangat dari Tuhan Yesus agar mampu untuk terus belajar sehingga dapat bertumbuh dalam Kristus baik dalam hal fisik maupun spiritual, mental atau emosional, saudara sekalian. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah video highlight dari khotbah Gembala Sidang yang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan untuk selengkapnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan itu suara Gembala Sidang yang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang yang Terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Edisi Minggu 8 Maret 2026. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Berkati semua jemaat Tiberias agar diprogramkan pesta di kerajaan sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, kita harus menempatkan Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Pada poin yang pertama, karena asal berkat hanya dari Tuhan. Dalam Injilnya, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai dengan 18 dan juga dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Seringkali kita lupa bahwa sejatinya setiap berkat yang kita terima berasal dari Allah. Tuhan Yesus mengingatkan umatnya untuk selalu ingat bahwa Allah adalah sumber segala berkat.
Tuhan Yesus katakan bahwa di atas segalanya prioritas kita haruslah mencari dahulu kerajaan Allah dan melakukannya, dan maka otomatis kita akan dekat dengan Allah, Sang Sumber Berkat. Saat kita taat akan firman-Nya dengan mencari dahulu kerajaan Allah, maka janji Tuhan Yesus bagi setiap kita bahwa semua yang kita perlukan akan Allah tambahkan. Poin yang kedua, karena kita akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Dalam Injilnya, Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai dengan 11, Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan yang kedua, dan juga dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Penulis kitab Pengkhotbah adalah seorang yang kaya, dihormati, penuh kuasa dan kesenangan. Ketika ia merenungkan hidupnya, hasilnya juga menyedihkan. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak mendatangkan rasa puas, kenikmatan dan pencapaian duniawi tidak akan pernah memberikan kepuasan. Namun dengan kehadiran Allah dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kesenangan yang sejati. Bersama dengan Allah, kita akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Poin yang ketiga, karena Tuhan akan menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Dalam Injilnya, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, dan juga Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Tuhan itu sangat baik, penyertaannya sempurna. Mari kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan, maka Ia akan melepaskan kita dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Hidup kita memang tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan persoalan hidup. Itu adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita. Agar kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan iman kita semakin bertumbuh dewasa dan kita semakin teruji serta dimampukan melakukan segala perkara-perkara yang lebih besar bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi, seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sama-sama kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah suara gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Daniati Pariaji, dan puji nama Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur kita boleh datang untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan juga bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Saat bagi setiap kita sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Maka daripada itu kembali kita mau teduhkan hati sejenak, tundukkan kepala kita, bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Berterima kasih untuk berkat-Mu bagi setiap kami. Berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh datang untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Satu hal kami percaya, agar setiap sembah kami, setiap pujian kami, kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur untuk damai sejahtera, untuk kelegaan, dan juga untuk sukacita yang Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan di tengah-tengah setiap kami. Sebentar Bapa, saat bagi setiap kami, itu untuk datang untuk duduk diam, dengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami berdoa, Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami bagaikan tanah yang subur, tanah yang siap ditanam oleh benih kebenaran firman Tuhan Yesus. Agar setiap benih kebenaran firman Tuhan benar-benar boleh tertanam dan juga menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami berdoa agar setiap kata kalimat yang merupakan isi hati Tuhan, agar setiap kata kalimat yang merupakan kebenaran yang sejati. Dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus, kami perlukan kebenaran firman-Mu, karena itulah menjadi terang bagi setiap jalan kami, karena itulah menjadi pelita bagi setiap kaki kami melangkah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami rendahkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan yang diberkati, yang disayang oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pejamkan kedua mata kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang bersyukur, sama-sama kita datang untuk dengar, untuk sambut kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama dari awal kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dari awal kembali sama-sama kita katakan, kemanakah kami mencari rekan kasih yang sejati, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Jalan sendiri. Kami perlu Kau. Dengan segenap hatimu, sama-sama di Merias, mari nyatakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan
boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Dengan segenap hatimu, mari nyatakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka sampai selama-lamanya, Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat,
Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Sambil sama-sama kita boleh bangkit berdiri, siapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Atas perbuatanmu selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Mari sembah Yesus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kita angkat tangan, kita sembah Raja di atas segala raja. Pagi hari ini datang sembah Yesus Raja. Bawa hidupmu, bawa hatimu. Mari datang lebih lagi datang pada Tuhan Yesus. Mendengar namamu, kami bersyukur, bersuka cita buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh beribadah menyembah Engkau Tuhan. Amin. Tiada Tuhan, tiada janji seperti Engkau Tuhan. Amin. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita berikan kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur hari ini kami datang beribadah kembali di minggu yang baru oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Maka Tuhan Yesus kami percaya ketika kami terus membawa hidup kami terus menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan, kami percaya ada berkat kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Pagi hari ini urapi anak-anakmu ya Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus agar kami boleh pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kami buka hati kami untuk kami menerima berkat firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu semua jemaat di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan di live streaming, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi Tiberias, shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kasih salam kanan kiri saudara sekali lagi dengan senyum. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Saudara yang di live streaming juga boleh kasih salam kanan kiri saudara. Ya, kalau saudara duduk sendiri katakan aku pasti diberkati. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati pagi hari ini, amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan silahkan siapkan catatannya. Ya, walaupun di luar mungkin ya cuaca kurang bersahabat ya saudara, karena di luar hujan deras sekali. Bukan hanya deras tapi deras sekali ya saudara. Kalau mungkin kalau di tempat-tempat lain, tapi ya kayaknya sama ya. Saya dari arah Jagorawi udah deras sekali. Di Kelapa Gading saya pikir kering, ternyata tambah deras. Ya mungkin kalau di tempat-tempat lain, di saudara di live streaming mungkin ada yang tidak hujan, puji Tuhan ya. Ada hujan, tidak ada hujan, ya saudara, puji Tuhan, mengucap syukur. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita kepada kebenaran berkat firman Tuhan. Haleluya. Ya, seperti yang saudara mungkin dengar, oh iya, ya kita mendengar, oh ada hujan. Oh kita mendengar, oh mungkin kalau hujannya tidak berhenti, mungkin bisa banjir ya di titik-titik tertentu. Oh ada kabar berita ini, ya ada kabar berita itu. Ya, apa yang hari-hari ini terjadi di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Hari ini saya akan berbicara tentang satu fase waktu atau keadaan yang namanya akhir zaman. Haleluya. Hari ini firman Tuhan kita sama-sama akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini saudara Bapak Ibu. Akhir zaman yaitu fase waktu persiapan menjelang zaman baru. Ya saudara, akhir zaman persiapan menjelang zaman baru. Apa itu zaman baru? Apa itu akhir zaman? Ya, sebagaimana hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, kita akan belajar seperti apa persiapannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama saudara Bapak Ibu, kita lihat Markus pasalnya yang ke-13, ayat 7 dan 8. Dua ayat bersama-sama saudara, Markus 13 ayat 7 dan 8. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang sudah di sana katakan haleluya. Puji Tuhan. Alkitab mengatakan bagi kita, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, akhir zaman saya harus bersiap-siap. Amin. Saudara Bapak Ibu, seperti apa yang tadi saya sampaikan, akhir zaman adalah sebuah fase atau fase waktu. Ya, hidup kita nggak tiba-tiba ada di akhir zaman tentunya. Saudara Bapak Ibu, kita mengenal secara rohani, ya Alkitab juga mencatat ada sebuah kitab di awal yang namanya Kejadian. Kejadian adalah zaman atau fase waktu di mana manusia pertama hidup.
Ya, kita bukan manusia pertama, kita tahu manusia pertama adalah Adam. Ya saudara, dan Adam bersama dengan Hawa, mereka membentuk keluarga. Dan semenjak kehidupan Adam dan Hawa, di sanalah kehidupan manusia, ya saudara, melihat fase demi fase, waktu demi waktu. Adam dan Hawa memiliki keluarga, memiliki keturunan, dari keturunan mereka terus sampai berkembang sampai ke seluruh dunia. Dan dunia ini saudara Bapak Ibu, mengenal satu waktu saudara Bapak Ibu, mengenal satu zaman, waktu atau zaman atau fase kehidupan. Dalam bahasa asli, waktu itu namanya kairos, saudara. Ya, saudara. Maksud saya kronos, maksud saya dalam bahasa asli untuk waktu manusia. Tapi waktu Tuhan, kita kan suka nyanyi, kalau di gereja kan waktu Tuhan yang terbaik. Nah, waktu Tuhan itu namanya kairos. Waktu manusia namanya kronos. Manusia menjalani waktu demi waktu. Sampai hari ini kita ada di waktu-waktu terakhir atau di zaman akhir. Sekali lagi katakan, di zaman akhir. Di zaman akhir, saudara Bapak Ibu, kita melihat begitu banyak yang namanya apa yang terjadi hari-hari ini. Seperti yang tadi kita baca di ayatnya yang ke-7. Apabila, boleh ditampilkan kembali, kamu mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Nah, ini kan lagi hot-hotnya, betul saudara ya. Sedang terjadi hari-hari ini saudara. Ayat 8-nya saudara, boleh sekali lagi kita lihat. Bangsa akan bangkit lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan. Betul saudara ya, satu pemimpin lawan satu pemimpin. Iya saudara, yang satu serang yang satu mendahului yang satu menyakiti yang satu, dan sebagainya. Dan saudara Bapak Ibu, dari setiap apa yang terjadi hari-hari ini, di tengah dunia ini, itu ada dampaknya. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang tenang aja, Indonesia jauh Pak Pendeta. Ya Indonesia mah ya nggak ikut-ikutan, Indonesia ini dan itu dan lain-lain. Bahkan ditambah lagi mungkin saudara Bapak Ibu ya, ada kalau saudara baca di berita ya saudara, ada survei saudara yang menyatakan bahwa jika terjadi nanti yang namanya perang, kalau orang bilang perang dunia ketiga, World War III, salah satu negara yang katanya menurut survei paling aman itu negaranya saudara dan saya. Iya saudara, tapi semata-mata bukan karena kuat gagah atau pemikiran manusia. Tapi kita tahu karena Tuhan baik bagi saudara dan saya. Tuhan baik, Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Keluargamu, keluargaku tetap terpelihara karena kasih-Nya Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, tentang hari-hari ini ya Alkitab mengajak saudara dan saya, jangan takut. Katakan sama-sama saya, jangan takut. Ya saudara, jangan cemas. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata di ayatnya yang ke-7 tadi dikatakan saudara, ini belum kesudahannya. Ya saudara, janganlah kamu jangan gelisah, jangan takut, jangan gelisah jika engkau mendengar tentang apa-apa yang hari-hari ini terjadi. Jadi kalau tidak gelisah, tidak takut, bagaimana Pak Pendeta? Yuk kita lihat sama-sama Matius 24. Ayat 44 kita baca bersama-sama. Satu ayat ya. Matius 24 ayat 44. 1, 2, iya. Sebab itu hendaklah kamu juga apa? Siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya saudara, bersiap-siaplah. Itulah sebabnya kita dikatakan bersiap-siap. Katakan bersama, bersiap-siap. Yes, bersiap-siap. Kenapa kita bersiap-siap? Kenapa bukan dulu Pak Pendeta? 1 dekade yang lalu misalnya. Atau mungkin waktu zaman manusia pertama. Karena saudara dan saya sekali lagi kita ada di akhir zaman. Ya, dan apa bedanya akhir zaman dengan zaman baru? Tadi saya dengar zaman baru Pak Pendeta. Apa maksudnya? Saya catat di sini paling tidak ada 4 perbedaan utama antara akhir zaman dan zaman baru. Ya, zaman baru tentunya saudara, zaman artinya waktu atau fase di mana semua yang lama, dunia yang lama, akhir zaman pun sudah berlalu. Dan kita akan masuk di zaman baru. Pertama, itu terjadi, akhir zaman itu terjadi, ya saudara, hari-hari ini dunia, sebelum dunia berakhir, yaitu akhir zaman. Zaman baru, masa setelah Tuhan memulihkan dunia. Ya, yang kedua saudara, perbedaannya adalah apa yang terjadi, cirinya. Akhir zaman banyak kekacauan, banyak penyesatan, penderitaan, kelaparan, gempa bumi, virus, sakit, penyakit. Ya saudara, kabar-kabar buruk itu di mana-mana.
mana? Zaman baru itu di sana ada keadilan, damai, sejahtera, sukacita, dan hidup yang kekal. Katakan amin, saudara. Ya, saudara. Dan apa yang terjadi di akhir zaman? Terjadi sebelum penghakiman Tuhan. Hari penghakiman Tuhan tiba. Itu ada akhir zaman. Nah, saudara, Bapak Ibu, kita sedang mengalami fase yaitu di akhir zaman hari-hari ini, saudara Bapak Ibu. Ya, kita akan menjelang masa baru. Katakan sama-sama dengan saya, masuk masa baru. Ya, saudara, masa baru atau zaman baru. Ya, zaman baru terjadinya setelah penghakiman Tuhan. Ya, hari penghakiman itu tiba. Nanti saya akan perlihatkan sedikit kepada saudara Bapak Ibu. Ya, urutan waktunya itu seperti apa? Urutan waktu, timeline artinya, saudara. Yang terakhir, yang keempat, perbedaan antara akhir zaman dan zaman baru. Dunia lama itu masih ada. Iya, saudara, di akhir zaman itu dunia lama masih ada. Dunia lama itu apa Pak Pendeta? Ini dunia yang sekarang kita sedang tinggali, saudara Bapak Ibu. Zaman baru itu langit bumi yang baru. Amin, saudara. Ada di Wahyu. Iya, saudara, langit bumi yang baru akan datang kepada ya bagiannya saudara dan saya. Bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, bagaimana Pak Pendeta yang namanya Yerusalem baru? Saudara pernah dengar ya, Yerusalem baru ya? Itu bedanya apa dengan zaman baru? Saudara Bapak Ibu, Yerusalem baru ada di dalam zaman baru. Zaman baru adalah sebuah fase waktu di mana di dalam zaman baru ada Yerusalem baru. Amin. Saya berdoa saudara dan saya sekali lagi, keluargamu, keluargaku, kita bangkit akhir zaman. Engkau dan aku, kita akan masuk Yerusalem baru bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat janji Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk saudara dan saya. Kita belajar hari ini apa yang kita siapkan di akhir zaman ini, mempersiapkan menjelang zaman baru. Ya, kalau bahasa Inggris zaman baru namanya New Age. Zaman baru secara rohani bagi kita, ya saudara, adalah satu gambaran fase waktu bersukacita bagi saudara dan saya. Karena yang lama sudah berlalu. Langit yang lama, dunia yang lama sudah berlalu. Amin. Nah, ini hari ini saudara Bapak Ibu kita belajar bersama-sama apa yang kita siapkan. Yang pertama, yang pertama siapkan hati kita menjelang zaman baru. Kenapa? Karena hati itu menentukan kehidupan. Kenapa kita perlu siapkan hati? Karena dari hati kita akhirnya kita bisa jadi hidup. Orang hidupnya jadi baik, saya percaya karena hatinya baik. Tapi ketika kata-kata orang sudah mulai tawar, kata-kata orang mulai tawar, kata-kata orang mulai maaf ya saudara, tidak baik, saya percaya itu sumbernya dari hati. Maka saudara, dari hati kata-kata seseorang jadi tidak baik, akhirnya membentuk karakter dan membentuk kehidupan. Itu sebabnya kita harus jaga hati. Ya, Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan apa saudara? Kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Ya, itu sebabnya yuk sama-sama kita lihat 2 Korintus pasal 4 1 ayat 16. 2 Korintus 4 16. Alkitab mengatakan bagi kita, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Angkat tangan kanan bersama-sama dengan saya. Dalam nama Yesus, saya bersama dengan Tuhan Yesus, hati saya diperbaharui setiap hari. Aku tolak tawar hati. Katakan amin. Ya saudara, itu harus kita perkatakan setiap hari. Ya saudara, saya mengajak saudara dan saya, kita mengucap berkat firman bahwa di atas setiap hari. Ini kan firman Tuhan saudara. Kalau kita ucap berkat firman Tuhan setiap hari, maka itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Tawar hati yang menjadikan akhirnya manusia tidak mengalami janji Tuhan, tidak mengalami berkat Tuhan. Maaf saudara, dari tawar hati bisnis bisa gak berhasil. Dari tawar hati hubungan rumah tangga keluarga bisa kacau. Dari tawar hati akhirnya karir, maaf ya saudara, enggak naik-naik. Ya, kenapa? Karena yang ada bersungut-sungut. Orang yang tawar hati biasanya akan apa? Akan cemas, akan bersungut-sungut, akan komplain. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa gak sesuai dengan apa yang keinginan yang ada di hatinya? Sementara saudara Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini bukan mau-maunya kita. Kalau kita katakan kita pengikut Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus banyak berserah kepada Tuhan. Karena hidup kita bukan punya kita lagi. Ya saudara, semenjak saudara dan saya percaya pada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yaitu membawa pada kehidupan, yang membawa pada kebenaran, membawa kepada kekekalan, saudara dan saya, kita harus rela hati hidup kita diatur
oleh Tuhan. Ya, saudara. Dan bawa hati kita untuk taat, submit, tunduk kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara dan saya kita menyerahkan hati kita terutama kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang pertama beri damai sejahtera. Amin. Dari damai sejahtera ada sukacita. Ketika hatimu sukacita, jiwamu sukacita, hatimu damai sejahtera, tubuhmu jadi sehat. Katakan amin. Ketika tubuhmu jadi sehat, berpikir kita jadi baik, berpikir kita jadi jernih. Amin. Ketika tubuhmu sehat, pikiranmu baik, saya percaya saudara berkarya juga pasti jadi lebih baik. Katakan amin. Saya percaya usahamu juga pasti lebih baik. Dan saya percaya saudara Bapak, firman Tuhanlah yang menginisiasi segala yang terbaik, segala yang luar biasa. Ketika engkau dan aku mendekatkan hati kita, serahkan hati kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pegang hidup saudara dan saya. Masa depan kita diberkati Tuhan. Apapun yang jadi doamu, Tuhan kabulkan. Siapa yang percaya masuk minggu baru, doanya dikabulkan Tuhan. Dengan hati yang percaya, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yes, itu sebabnya selalu kita berjuang jaga kondisi hati kita. Amin. Sama seperti Bapak Ibu kita jaga kondisi tubuh kita. Supaya apa? Supaya tubuh kita nggak kecapean. Ya saudara, kalau biar nggak kecapean bagaimana? Istirahat. Misalnya saudara apa? Minum jahe misalnya. Ya saudara minum, minum apa yang untuk apa? Misalnya apa? Kesegaran tubuh. Minum jus Pak Pendeta. Ya saudara jaga pola makan, pola istirahat. Ya tubuh kita menjadi sehat. Jaga tubuhnya, jaga juga hatinya. Katakan amin. Jaga juga pikirannya. Ya, kenapa? Sekali lagi karena kondisi hati akan menentukan kehidupan masa depan kita. Amin, saudara. Kita percaya masa depan kita diberkati Tuhan. Di dalam Tuhan, Tuhan yang atur. Amin. Tapi ketika seiring perjalanan waktu kita nggak jaga hati, saudara Bapak Ibu, apa yang Tuhan sudah sediakan, ya mohon maaf saudara, ketika tidak dijaga hatinya, bisa jadi apa yang sudah disediakan itu tidak tercapai. Kenapa? Karena dalam perjalanan along the way, hatimu tidak dijaga. Ya, betapa pentingnya menjaga kondisi hati saudara dan saya. Charles Stanley adalah seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis buku rohani yang sangat dikenal saudara Bapak Ibu. Ya, dia mengatakan dalam pelayanannya, the condition of your heart determines the direction of your life. Kondisi hati kita itu menentukan perjalanan hidup kita. Ya, saudara, menentukan masa depan kita. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Seharusnya hati saudara dan saya, hati kita. Mazmur 91 ayat 14. Kita lihat sama-sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, hati melekat pada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama sekali lagi katakan saya mau melekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Ketika hati kita melekat dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya dijauhkan dari segala yang jahat. Diluputkan dari segala apa saudara? Tantangan, persoalan, permasalahan. Orang yang dekat sama Tuhan aja menghadapi tantangan. Apalagi hatinya gak nempel sama Tuhan. Iya saudara, itu sebabnya ketika hati tidak melekat pada Tuhan, di sana ada celah. Celah yang apa? Celah yang terbuka di mana, maaf ya saudara, contoh ketika hatimu marah, ketika hatimu kecewa, ketika hatimu mungkin ya saudara tawar dengan waktu yang lama, marah dengan waktu yang lama, maka akhirnya celah yang ada di hati itu bisa dipakai oleh si jahat, akhirnya berubah menjadi apa? Menjadi kecewa, akar pahit. Saudara Bapak Ibu, dalam ya rohani Kristen akar pahit bisa berubah binasa. Kita tolak binasa, katakan amin. Saya percaya kita semua pasti mau sehat umur panjang. Amin. Siapa yang percaya masa depannya sehat panjang umur di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Yes, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, sekali lagi ya, Allah hari ini mengundang saudara dan saya, mari dekat kepadaku. Firman Tuhan bilang, hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Boleh ditampilkan lagi, aku akan membentenginya, aku akan menolongnya, kasih anugerahku. Amin saudara, akan menyertainya.
Ya saudara, mungkin ya harusnya tidak diberikan kepada saudara. Mungkin sulit harusnya, mungkin susah harusnya. Tapi saya percaya orang yang hatinya nempel sama Tuhan, ada kasih anugerah Tuhan. Amin saudara. Iya saudara, perjalanannya beruntung dan berhasil, katakan amin. Karena hatinya mau menempel kepada Tuhan, amin. Dan orang yang hatinya menempel kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya, kita semua percaya, saudara Bapak Ibu pasti gak mau menyedihkan hati Tuhan. Dengan kata lain, kita mau berjuang hidup dalam kekudusan, amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, saya terlalu percaya, ya saudara, ketika hatimu menempel melekat kepada Tuhan, saudara percayalah ada favor dari Tuhan. Apa sih favor? Kemurahan. Amin. Siapa yang percaya hidupnya penuh dengan kemurahan Tuhan? Oh haleluya. Itu sebabnya nempel sama Tuhan. Hatimu melekat kepada Tuhan. Gimana sih Pak melekat menempel sama Tuhan? Saudara Bapak Ibu, sebagaimana kita bernafas, kita tidak bisa hidup tanpa bernafas. Kita tidak bisa hidup tanpa berdoa. Orang Kristen harus suka berdoa. Orang Kristen harus suka firman Tuhan. Kalau orang Kristen gak suka berdoa, berbahaba. Iya bahaya, bahaba itu atasnya berbahaya. Itu udah bahaya banget saudara. Ya artinya saudara Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, ya kalau orang Kristen gak suka berdoa, tapi banyak minta ini dan itu, pengen ini pengen itu, tapi gak suka berdoa, ya bagaimana mau mencapai berkat Tuhan, mencapai janji Tuhan? Bagaimana itu semua diberikan kepada saudara dan saya? Percayalah Tuhan setia. Ya saudara, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan setia. Amin. Tuhan setia, saudara dan saya kita belajar. Karena sebagaimana Tuhan setia, saudara dan saya kita pun harus setia. Amin. Ya saudara, Alkitab hari ini mengajak saudara dan saya, sekali lagi saudara, kalau saudara Bapak Ibu hati kita melekat pada Tuhan, tidak tawar hati, saudara dan saya hati kita dijaga. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita rajin ya saudara untuk melekat, menyatu dengan firman Tuhan. Ya supaya saudara Bapak Ibu perjalananku ya melihat berkat kebaikan Tuhan sekali lagi. Amin saudara. Kemarin hari Jumat, ya 2 hari yang lalu ada baptisan selam. Ya, ada banyak sekali orang-orang yang datang memberi diri dibaptis. Ratusan orang berbondong-bondong hadir. Sebagian besar dari mereka yang datang di baptisan, ya sebelum dibaptis mereka menyampaikan pokok doa, menyampaikan keadaan tentang hidupnya. Yang saya temui, yang saya dengar, yang saya lihat, rata-rata saudara Bapak Ibu, masalah-masalah yang mereka hadapi itu akarnya, dasarnya, fundamentalnya itu masalah hati. Karena masalah hati, akhirnya, maaf saudara, orang akhirnya jadi khawatir. Dari khawatir jadi stres. Ketika orang khawatir dan stres, di situ ada celah, dipakai oleh iblis setan, akhirnya jadi apa? Jadi penyakit. Iya saudara, penyakitnya saudara, penyakit yang berat-berat yang zaman sekarang. Kalau saya sebut penyakit ini saudara pasti ngerti. Stadium 2, stadium 3, stadium 4 saudara ngerti ya. Penyakit seperti itu saudara Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena apa saudara? Karena ada celah di hati yang tidak apa? Yang tidak mau dibereskan. Ya ketika hati tidak dibereskan, tetap ada yang namanya kecewa, sakit hati, amarah. Maaf saudara Bapak Ibu, itu bisa dipergunakan oleh si jahat, ya saudara, jadi penyakit, jadi apa, maaf saudara Bapak Ibu, jadi ya orang, maaf ya saudara, akhirnya orang tidak sadarkan diri, ya senangnya marah-marah, ya senangnya berkata-kata yang tidak baik, dan akhirnya waktu di kolam baptisan, ya saudara, dan mereka banyak orang jemaat juga akhirnya melihat, dan kami melihat ada orang-orang yang menerima kasih Kristus, katakan amin. Ketika kasih Yesus Kristus ada di hati saudara dan saya, yang jahat tidak berkuasa. Amin. Karena iman sama khawatir nggak bisa tinggal bareng. Iman, saudara dan saya, kita harus bersama-sama tumbuhkan iman. Ketika khawatirmu lebih besar, lama-lama imannya pergi. Itu sebabnya iman dan kecemasan tidak bisa bersama-sama. Kita harus bersama-sama berjuang. Untuk saudara dan saya, bersama-sama kita pesta kekal di sorga. Amin. Ketika engkau dan aku hari ini berjuang, percayalah, perjuangan kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Gembala sidang saudara dan saya mengatakan, saudara rajinlah terima perjamuan kudus minyak urapan setiap hari. Maka apa yang kita doakan dengan iman, Tuhan kabulkan. Sehat, sempurna, berhasil, dan hidup berkemenangan. Berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu namanya Ibu Natalia, kemarin di baptisan saya ketemu. Dia
dia bercerita, dia bersaksi bahwa dia sebenarnya latar belakang dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka berasal dari keluarganya turun-temurun, ya saudara, dari mereka latar belakangnya keluarga dari Jawa Tengah, ya saudara, dan mereka dari nenek moyangnya, ya sudah keyakinan nenek moyangnya, ya sudah turun-temurun dan akhirnya itu membentuk kepada keluarga generasi-generasinya, ya, dan akhirnya sampai mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus di tempat ini, di gereja Tiberias maksudnya. Singkat cerita, orang tuanya, ibunya Ibu Natalia ini saudara, memberi diri dibaptis. Setelah ia dibaptis, beberapa minggu kemudian, ya saudara, setelah dia dibaptis, dia puji Tuhan dia menjadi sehat. Ya, tadinya datang dengan sakit penyakit, ya saudara, dia jadi ciptaan yang baru. Beberapa minggu setelah dibaptis, dia mengalami penglihatan, mengalami mimpi yang indah. Mimpinya luar biasa indah. Kenapa saudara? Setelah mimpi dia ceritakan kepada Bu Natalia ini, kepada keluarganya, kepada cucu-cucunya, ya, bahwa apa saudara? Bahwa dia mengalami perjumpaan, ya saudara, bersama, dia yakin bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia naik tangga tinggi, ya saudara, dan ada orang yang berada di ujung tangga tersebut, ya saudara, terang sekali, jubah putih, ya, besar, tinggi dan terang sekali. Ketika dia naik tangga tersebut, dia saudara, bebannya diangkat, ya saudara. Dia melihat, ya, bahwa ada ceritanya Ibu Natalia ini seperti ada sepeda gitu saudara, yang diangkat dari pundaknya, dari tubuhnya, sehingga bebannya menjadi ringan dan dia naik sampai ke atas, ya saudara. Dan pesan dari, ya, satu sesosok yang ada di atas, ya saudara, yang sangat terang benderang, ya, bahwa hiduplah, ya, jangan berdosa, sampaikan kepada keluargamu, ya, hiduplah sungguh-sungguh di dalam aku. Sangat singkat saudara, tapi sangat indah, ya, dan sampaikan pesan itu kepada semua keluarganya. Tidak lama, beberapa bulan kemudian, dan ia pulang ke sorga dengan sukacita. Tidak ada yang lebih indah selain saudara dan saya, kita melekat dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa suatu hari, ya saudara-saudara dan saya, bahwa target tujuan kita yang terakhir adalah pesta kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selama di bumi, ya, kalau saudara dan saya kita jaga hati, tidak tawar hati, tidak membiarkan hati kita ada celah, saya percaya pekerjaanmu berhasil, masa depanmu diberkati, karirmu diangkat naik, studimu, kuliahmu pasti berhasil. Amin. Yang kedua, hari ini kita lihat sama-sama apa yang kita siapkan menjelang zaman baru. Saudara, Bapak Ibu, mari kita siapkan keluarga kita masuk dalam keselamatan kekal. Yosua 24 ayat 15. Alkitab mengatakan bagi kita, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu, kata beribadah di sini bukan hanya hadir di KKR. Kata beribadah itu artinya bukan hanya hadir di kebaktian hari Minggu. Tapi ibadah artinya adalah, saudara Bapak Ibu, kita menyembah Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin saudara. Amin. Kata menyembah di sana artinya tunduk dan taat kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara Bapak Ibu mungkin berkata, Pak, saya menyembah, saya nggak bisa menyembah, nggak bisa bernyanyi, Pak. Kata menyembah sekali lagi, saudara, bukan hanya artinya bernyanyi atau menyanyi menyembah Tuhan. Ada orang yang nyanyi bisa nyembah Tuhan, bernyanyi suaranya luar biasa, tapi hatinya nggak nyembah Yesus. Ada. Ya, ada ketika orang bernyanyi di gereja lagi, nyanyinya suaranya luar biasa. Maaf ya saudara, tapi hidupnya jauh dari Yesus. Ada. Ya saudara, ada orang yang suaranya luar biasa, menyembah Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Wah, ya ini kalau jemaat bilang urapannya, waduh kerasa banget nih. Ya luar biasa ini, nyanyiannya, urapannya terasa. Kadang-kadang ada jemaat yang bilang, Pak, ya tolong bilangin dong Pak sama pemimpin pujiannya, nyanyinya yang kerasa dong urapannya. Biar kita tuh diberkati. Kalau saya tanya, emang gimana emang kalau kerasa? Kalau urapan yang kerasa itu bikin merinding Pak Pendeta. Oh merinding, kuburan tuh merinding, saya bilang.
Saya bilang, saudara Bapak Ibu, ketika saudara dan saya hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, saya percaya saudara Bapak Ibu, Roh Kudus menjamah saudara dan saya. Katakan amin. Ya, saudara Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa ciri orang yang sungguh-sungguh ya, saudara, beribadah kepada Tuhan, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Katakan amin. Orang yang menyembah Tuhan, saudara, penyembahan yang paling sederhana kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah itu adalah hidup saudara dan saya sendiri, ya, saudara, adalah ucapan syukur di dalam hidup kita. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kita berkata terima kasih Tuhan Yesus, saudara, itu adalah penyembahan sederhana yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. Orang ada yang bisa nyanyi, ada yang tidak. Betul apa betul? Orang ada yang suaranya baik, ada yang suaranya kurang baik. Betul apa betul? Tapi semua orang bisa terima kasih sama Tuhan Yesus. Setuju gak nih? Amin. Iya, saudara. Semua orang bisa berterima kasih. Amin. Iya, saudara. Walaupun saudara budaya terima kasih itu harus diajar, karena manusia tidak lahir dengan budaya terima kasih. Nggak ada anak bayi lahir, oh thank you Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih mama, udah lahirin saya. Mamanya kaget, hah? Baru lahir, udah terima kasih. Pingsan mamanya itu sudah. Jadi anak-anak harus diajar terima kasih. Menerima sesuatu, berkata terima kasih. Dan itu budaya yang harus dibawa seumur hidup. Ketika melakukan sesuatu harus ketika melakukan kesalahan harus minta maaf. Terima kasih, minta maaf. Itu adalah budaya yang harus dipelihara, yang harus ditumbuhkan di dalam hidup keluarga saudara dan saya. Katakan amin. Karena keluarga-keluarga yang bertumbuh di dalam nilai-nilai, ya saudara, ibadah penyembahan kepada Tuhan, ya sudah, senang firman Tuhan, doa, karena doa yang menyelamatkan saudara dan saya. Percayalah, ketika dunia mulai lupa berdoa, dunia jauh daripada ibadah, doa yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Billy Graham dalam pelayanannya berkata, a family that prays together stays together. Keluarga yang doa bersama, doa ada di dalam rumah tangga keluarganya akan tetap bersama-sama. Katakan amin. Bersama-sama di sini artinya saudara, seperti apa yang Tuhan katakan, Tuhan ajarkan kepada gembala sidang saudara dan saya. Berkumpul di bumi, berkumpul di mana? Berkumpul di sorga. Itu bersama-sama. Saya berdoa, saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tapi Pak, ya selama di bumi saya perlu kerja, saya perlu bisnis. Betul, Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara perlu kerja, perlu bisnis, perlu karir. Ya, tapi yang terutama bagi saudara dan saya, perhatikan Bapak Ibu, ya saudara, Bapak Ibu terutama para suami, para bapak, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Yosua katakan, as for me and my house, we will serve the Lord. Ya, aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan, akan melayani Tuhan. Tuhan yang hidup, ya Tuhan yang memberikan kepada saudara dan saya hidup yang kekal. Bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya tadi kita baca Yosua 24:15 itu Allah-Allah, ada Allah-Allah yang kecil. Ya, Allah-Allah atau dewa-dewa orang Amori, orang musuh-musuh orang Israel. Yosua katakan, Yosua tanya, kamu mau pilih menyembah yang mana? But as for me and my house, tapi kalau saya sama keluarga saya mau menyembah Allah yang hidup. Katakan amin. Yes, Allah yang memberikan bisnis yang luar biasa. Katakan amin. Tuhan yang kasih jalan, ketika dunia gak ada jalan, Tuhan bisa kasih jalan bisnismu berhasil. Tuhan bisa kasih jalan karirmu dipromosi. Ketika masa-masa sulit, Tuhan bisa pelihara saudara dan saya. Tetap diberkati, tetap lihat kebaikan Tuhan. Ada kemurahan-kemurahan Tuhan di perjalanan hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi jangan lupakan, setiap rumah tangga keluarga, Pendeta Pariaji berkata, tugas terpenting, proyek utama seorang suami adalah menghantarkan istri anak-anaknya masuk pintu sorga. Katakan amin. Ya saudara, sama-sama dengan saya katakan, saya akan ke sorga. Sama-sama katakan dengan saya, keluarga saya akan ke sorga. Amin. Iya saudara, saudara doa minta sama Tuhan jangan malu-malu. Kalau saudara dalam doa sama Tuhan, saya mau ke sorga, jangan malu-malu, bilang minta sama Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Karena Papa Reji pernah pesan sama saya, you bilang kepada jemaat, minta sama Tuhan, jangan malu-malu. Kenapa? Karena beliau juga diajar oleh Tuhan. Sampaikan kepada jemaat, jangan malu-malu, minta sama Tuhan. Saya mau ke sorga Tuhan. Tuhan, saya mau hidup dalam kekudusan. Tuhan, saya mau diberkati, saya mau diselamatkan. Jangan malu-malu. Saudara, satu-satunya yang tidak suka orang Kristen berkata
kata-kata baik itu si ular tua. Kalau saya ngomong ular tua, saudara ngerti maksud saya ya. Si ular tua, itu sebabnya, saudara Bapak Ibu, ada orang-orang yang, Pak saya nggak ngerti, jangan, minta sama Tuhan. Datang pada Tuhan. Ya, percayalah juga kepada Tuhan. Sertai apa yang hari ini kau lakukan dengan kepercayaan, keyakinanmu, bahkan imanmu kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka apa yang hari ini saudara dan saya, kita minta, kita doa buat keluarga kita. Tuhan pulihkan keluargamu. Siapkan keluarga kita, siapkan anak-anak kita, orang tua kita, siapkan keluarga kita. Selama kita masih ada waktu hari ini, mari saudara dan saya, kita berjuang, sama-sama kita pesta di sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita firman Tuhan saudara. Apa yang kita siapkan? Ya saudara, menjelang zaman baru, siapkan pelita dan minyak, menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita buka Matius 25 ayat 3 dan 4. Lalu kita lompat ke ayat 13. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama bersiap-siap. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan apa? Saatnya. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, berjaga-jaga. Yes. Bagaimana saudara dan saya kita berjaga-jaga? Sesuai dengan konteks ayat ini, katakan saudara, jaga-jaga dengan pelita. Juga kita ada minyak. Katakan amin. Ya, Pak, itu tadi pelita kok Bapak ngangkat Alkitab. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119. Jadi firman Tuhan ini adalah pelita. Pelita buat apa? Buat kehidupan saudara dan saya. All the answers that you looking for is in your Bible. Semua jawaban yang saudara cari itu ada di Alkitabnya saudara dan saya. Ada di Alkitab Pak Pendeta? Iya, that's why. Open your Bible. Read your Bible. Itu sebabnya. Buka Alkitabmu. Rajinlah baca firman Tuhan. Amin. Kadang mungkin kita gak ngerti, Tuhan ini apa sih maksudnya? Tuhan kayaknya gak nyambung nih. Saudara percayalah, ketika engkau menabung firman itu di dalam hati dan pikiranmu, di dalam jiwamu, suatu hari, in the future, someday, engkau akan mengerti, engkau akan diingatkan oleh Roh Kudus. Oh iya ya, sekarang aku menghadapi ada seperti ini, minggu lalu aku baca ayat, nah itu. Katakan amin. Tuhan selalu mempersiapkan saudara dan saya kepada sesuatu yang lebih baik. Amin. Ya. Kalau orang dunia bilang Tuhan semakin di depan. Selalu terdepan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Alfa dan Omega. Amin. Dia tahu tentang masa depan. Dia tahu tentang masa lalu. Tapi dia bawa saudara dan saya hari ini untuk bersama-sama maju terus ke depan. Orang yang terus bertahan, terus maju adalah orang yang bersiap-siap, orang-orang yang berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan waktunya. Sebagaimana gadis-gadis yang bijaksana ini, mereka bersiap-siap, ada pelita dan juga mereka ada minyak. Minyak ini artinya apa saudara? Pengurapan Roh Kudus. Ketika kita berjalan dengan firman Tuhan, kita berkata firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan, lalu kita berjalan diurapi Roh Kudus, diurapi dengan minyak. Bukan kata saya, Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8 berkata, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Amin. Maksudnya urapi kepalamu, bukan botol minyaknya di atas ini, bukan saudara ya. Jadi saudara pergi keluar, saudara taruh, bukan gitu. Minyaknya ada di atas, diurapi kepalamu. Amin. Supaya apa? Supaya saudara dan saya hari ini kita boleh dijaga malaikat sorga. Pekerjaanmu diberkati berhasil. Saudara Bapak Ibu, anak-anakmu dijaga malaikat. Tidak jatuh, tidak celaka. Kita diluputkan dari segala yang jahat. Apapun yang hari saudara dan saya kerjakan dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Be ready, bersiaplah. Watchman Nee, seorang penginjil dari tanah Tiongkok berkata, be ready because Christ's return is certain but the hour is unknown. Be ready artinya bersiaplah. Kedatangan Yesus Kristus itu pasti. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali pasti akan terjadi. Tetapi tentang waktunya tidak ada yang tahu. Saya tutup yang terakhir saudara Bapak Ibu, yaitu mengenai timeline yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hari-hari ini sedang akan terjadi. Saudara Bapak Ibu, kita lihat timeline yang ada di depan, kita baca dilihat dari kiri ke kanan. Zaman sekarang itu artinya dunia hari-hari ini. Markus 13 ayat 19. Setelah itu masuk tanda-tanda akhir zaman.
tanda-tanda akhir zaman sekarang sedang terjadi. Markus 13, 7 dan 8. Krisis, bencana, deru perang. Ya saudara, bangsa lawan bangsa, pemimpin lawan pemimpin. Ya, dan setelah tanda akhir zaman, tiba yang namanya hari pengangkatan. Pengangkatan gereja, pengangkatan orang percaya. The rapture is going to happen. Yang percaya katakan amin. Pengangkatan akan terjadi bagi orang percaya. Kenapa saya katakan orang percaya? Karena yang tahu hanya orang percaya. Dunia ini nggak tahu. Kenapa Pak Pendeta? Dunia tidak tahu. Karena yang bisa pengangkatan itu terjadi ketika ada sangkakala berbunyi. Firman Tuhan katakan, sangkakala berbunyi, yang dengar hanya orang percaya. Makanya ada chaos. Tiba-tiba bajunya ketinggalan, tiba-tiba sepatunya ada di ketinggalan. Dua orang bersama-sama, ya satu kalau di film itu satu ngilang, satu masih ada. Dan itu memang di firman Tuhan juga Sobat Ibu. Tapi saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, kita bersama-sama terangkat ke sorga. Katakan amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, bahwa setelah ya hari-hari ini saudara dan saya, kita harus mempersiapkan diri saudara. Kita bersama-sama terangkat ke sorga. Amin. Setelah itu saudara, kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Matius 24:30. Bersama dengan saudara dan saya, kita akan datang masuk ya saudara di dalam zaman baru. Ya saudara dan saya, ya sebelum kedatangan Yesus Kristus ada yang namanya zaman tribulasi, masa tribulasi atau kerajaan 1000 tahun. Itu sebabnya saya berdoa saudara dan saya, sebelum masa-masa tersebut engkau dan aku sudah terangkat ke sorga. Amin. Ini yang namanya, mungkin saudara berkata, saudara mungkin pernah mendengar Pak, tapi ada, saya pernah baca ya pengangkatan itu timelinenya di sini, bukan di ini. Ini namanya teologi yang kita yakini namanya pre-tribulasi. Artinya orang-orang percaya itu terangkat sebelum masa-masa krisis, masa tribulasi, masa 1000 tahun. Persiapkan diri kita, mari kita sungguh-sungguh berjuang hidup dalam pertobatan setiap hari. Kita jaga kekudusan rumah tangga kita, percayalah. Usaha, karir, pekerjaan, studimu pasti diberkati juga Tuhan berhasil. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, datang pada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang dahsyat, Dia Tuhan yang besar. Jangan cemas hatimu, jangan takut, tapi percayalah kepada Tuhan Yesus. Ucapkan syukur dan majulah bersama dengan Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Mari kita bawa hati kita, hidup kita, angkat suaramu bagi Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus dengan hati bersyukur, dengan hati yang tulus. Sembah Yesus Raja, Yesus yang layak ditinggikan, selama-lamanya layak disembah. Amin. Kita berikan tepuk tangan, berikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Angkat tangan kita bersama, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, lagi katakan, layaklah segala bangsa. Kami bawa segala bangsa kepadamu melalui doa. Oh, kami serahkan setiap anak-anakmu ya Tuhan Yesus. Kami sembah Yesus, selama-lamanya namamu disembah Tuhan. Amin. Layak disembah, layak disembah. Oh, layak disembah. Berikan pujian, berikan
bersorak-sorai hanya bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami bawa sembah kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk pengharapan, untuk pembaharuan, untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat pengharapan bagi kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala kecemasan, ketakutan. Kami tolak segala yang jahat dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami dipenuhi oleh kasih anugerah damai sejahtera Tuhan Yesus bersama dengan keluarga kami. Firman Tuhan jadi rema baru bagi kami, sehingga kami terus berjalan, kami tidak terhenti, tapi kami terus bertumbuh di dalam iman kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami terus menata diri, kami terus bersama-sama dengan keluarga kami. Kami hidup dalam pertobatan setiap hari, yaitu dalam kasih mula-mula setiap hari, karena kami percaya bersama dengan keluarga kami, firman Tuhan yang berjanji, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, dalam nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur kami pada hari ini. Tuhan yang sudah pelihara kami, Tuhan yang sudah memberkati usaha, bahkan juga karir, bahkan studi keluarga kami. Kami bawa persembahan syukur terbaik kepada Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami imani Tuhan yang balaskan lipat-lipat kali ganda. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memberi yang terbaik pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami ucapkan selamat pemberian terbaik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bersama-sama kita angkat satu pujian dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, siapkan roti dan juga anggur yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang bersyukur, sama-sama kita bangkit berdiri sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu dan surah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman, dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan,
jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pengorbanan Tuhan, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, sehat, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap hari kami dikuduskan oleh darah Yesus. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus kami panjang umur, sempurna sehat. Oleh bilur-bilurnya apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus kami ciptaan yang baru. Kami punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Kami warga sorga dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat. Kami tolak asma, tidak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Siapapun yang batuk flu berkepanjangan sembuh oleh darah Yesus. Darah Yesus menghancurkan segala virus. Oleh darah Yesus peredaran darah kami menjadi lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Tuhan Yesus empedu sehat, lambung, usus jadi baru. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Kami tolak asam lambung, tekanan darah normal, kolesterol normal. Oleh darah Yesus tidak keropos tulang, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak. Mata kami sehat, kami tolak katarak. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa secara pribadi, minta kepada Tuhan Yesus. Jangan bimbang, tapi mintalah sepenuh hati. Katakanlah apa yang hari ini menjadi pokok doa. Setiap saudara Bapak Ibu, jika ada pokok doa keluarga, minta sepakat bersama keluarga, suami dan istri. Jika ada pokok doa pribadi, minta sepakat kepada Tuhan Yesus. Misalkan dalam nama Tuhan Yesus, berkati Ibu Martes sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus, maka sembuh sehat. Berkati juga dalam nama Tuhan Yesus, Oliverio sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, tidak batuk, tidak flu. Berkati ya Tuhan Yesus. Pak Asikin sempurna sehat, jantung sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari ambil waktu sejenak, naikkan setiap doa, naikkan setiap kerinduan kita, naikkan setiap syukur kita atas tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah bagi setiap kita di tempat ini. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat minyak saudara bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, berhasil dalam nama Yesus. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai firman Tuhan dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman, dijaga malaikat, disayang Tuhan Yesus, diberkati berhasil, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus, diberkati berhasil, dijaga malaikat, tangan kita digandeng Tuhan Yesus, terbang ke sorga, suatu hari pesta di sorga, dalam nama Yesus. Setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan, yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah, kasih anugerah kebaikan Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan sediakan, Tuhan tambah-tambahkan kebaikan Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus, setiap rumah tangga keluarga, suami istri, rukun damai, di sanalah berkat Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Ada pintu-pintu terbuka, ada pekerjaan yang berhasil, karir yang diangkat naik, ada usaha yang ekspansi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap terpelihara sempurna. Di mana kasih mula-mula dinyatakan, di sanalah ada berkat-berkat Tuhan bagi keluarga. Anak-anak muda, anak-anak kami pandai, cerdas, berhasil, masa depannya indah. Siapapun mereka yang besok menghadapi ujian tengah semester, mid semester, apapun namanya, dalam nama Yesus berhasil, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Semua yang dipersiapkan akan keluar semua. Selama ujian tidak sakit, nilainya diberkati, pandai, cerdas 9-10, dapat yaitu yang terbaik, punya roh the best, the biggest di bidangnya. Dalam nama Yesus suatu hari dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Maka berkati ya Tuhan Yesus semua anak-anakmu yang hadir beribadah pada hari ini, Pak Hendri dan keluarga, Bu Intan dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, berkati Pak Anggoro keluarga, berkati juga Pak Noli dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga, dalam berkat kasih sayang Tuhan. Bu Deviana dan keluarga dalam berkat perlindungan Tuhan. Berkati Bu Julia bersama dengan keluarga, apa yang dikerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga darah Yesus, tutup bungkus bersama dengan keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam nama Yesus, dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Dr. Benny Octavianus bersama dengan keluarga, dalam kasih sayang Tuhan. Pekerjaannya dalam nama Yesus, karirnya dipimpin Tuhan, diberkati berhasil. Kami bersyukur, berkati Gembala Sidang kami Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kami semua penuh kemuliaan Tuhan. Semua yang melayani pada hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Kami serahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada roh pertobatan dalam nama Yesus. Indonesia diselamatkan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus setiap suku-suku bangsa, setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, dimanapun di muka bumi ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan selamatkan. Siapapun mereka yang belum percaya Yesus, Tuhan jamah, Tuhan jumpai, Tuhan Yesus selamatkan untuk datang kepada Tuhan, untuk diselamatkan, pesta kekal di sorga, kekal selama-lamanya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Yang katanya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan
Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu.